Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan, kita semua dapat menikmati ibadah minggu ketiga di bulan keluarga. Mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita akan memulai ibadah kita ini, ibadah minggu ketiga bulan keluarga. Ibadah minggu sekaligus minggu ketiga bulan keluarga ini baiklah kita mulai dan persembahkan
dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah ke atas saudara-saudari sekalian dan keluarga-keluarga kita, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, di dalam hati, di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk kita semua akan diambil dari Imamat 26 ayatnya yang ke-12 demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Amin. Dipersilahkan duduk. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa kasih Tuhan itu nyata. Sekalipun saat ini mungkin masa-masa yang sulit untuk kita semua, namun yang harus kita pegang, bahwa pelangi kasih Tuhan akan tampak sehabis hujan. Kita nyanyikan lagu Pelangi Kasih sebelum menaikkan doa-doa syafaat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang di surga, Tuhan sumber kehidupan. Pada kesempatan ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur pujian kami oleh sebab kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang lalu boleh kami lewati dengan baik. Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan. Tuhan mengaruniakan pemeliharaan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan bahkan sampai saat ini kami masih dapat bersama-sama di tengah keluarga kami, bersekutu, beribadah bersama-sama. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk kami bersatu hati dan bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan penghidupan kami, terutama hari-hari ke depan, hanya ke dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Atas segala usaha dan pekerjaan kami, itu semua menjadi pintu berkat di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat atas kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan, hidup kami hari lepas hari ke depan hanya ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Dan kami juga mau menaruh segala pergumulan hidup kami ya Tuhan. Baik di antara kami yang bergumul dengan berbagai masalah ekonomi Tuhan. Keadaan yang sulit Tuhan pada masa pandemi ini yang sungguh berdampak pada kehidupan ekonomi kami. Mohon Bapa, Engkau mengasihani kami. Bapa melimpahkan berkat-berkat, dan di atas segala jerih payah kami, jerih lelah kami, Tuhan Engkau yang akan memberikan berkat melimpah bagi hidup kami. Kami berdoa dan menyerahkan apabila di antara kami ada yang bergumul dengan berbagai masalah keluarga, terutama untuk kerukunan dan keharmonisan di dalam keluarga. Kami sungguh rindu di bulan keluarga ini menjadi satu momentum bagi kami Tuhan, untuk semakin satu hati di tengah-tengah keluarga, saling mengasihi, dapat berkomunikasi dengan baik, saling melayani dengan baik. Baik itu suami istri, orang tua dengan anak, bahkan dengan semua keluarga besar kami. Kami percayakan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang harmonis, penuh dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul Tuhan, karena mereka merindukan hadirnya seorang anak di tengah keluarga. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati, sehingga keluarga ini yang sudah lama mendambakan hadirnya anak, mereka pada akhirnya akan dapat menimang seorang anak dari Tuhan. Berkati sehingga ini semakin memperlengkapi kehidupan dan kebahagiaan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan karuniakan. Baik yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah belajar, bahkan mereka yang berkuliah ataupun bekerja di tempat yang jauh dari kami. Biarlah untuk setiap anak cucu kami Tuhan, Engkau akan memberkati sehingga mereka boleh sukses di dalam studi, sukses di dalam kehidupannya. Tuhan jauhkan mereka semua dari pergaulan yang sesat. Tuhan berkati sehingga hanya masa depan yang baik, masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan untuk mereka. Kami mempercayakan juga bagi anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah tiba waktunya untuk berkeluarga. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan kepada anak-anak kami ini pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang sepadan menurut kehendak kasih Tuhan. Kami juga percayakan Tuhan, apabila di antara kami Tuhan ada yang bergumul dengan masalah-masalah kesehatan, terutama mereka yang terdampak Tuhan atau terkena dari COVID-19 Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang melakukan isolasi mandiri. Biarlah Tuhan menilik keberadaan saudara-saudari kami ini. Engkau memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan mengaruniakan pemulihan sehingga mereka boleh sehat kembali. Mereka dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Hiburkan hatinya, karuniakan roh semangat di dalam diri mereka sehingga mereka tidak berputus asa
asa, tetapi mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami mendoakan kami semua Tuhan, kiranya Tuhan karuniakan kepada kami semua kesehatan, daya tahan tubuh yang prima untuk kami dapat menangkal segala macam penyakit-penyakit terutama dari COVID-19. Kami juga mendoakan dan teringat untuk para dokter, para medis Tuhan, tim kesehatan dimanapun berada. Mereka yang senantiasa Tuhan berjerih lelah untuk berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati Tuhan dengan kesehatan, Tuhan berkati mereka menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk gereja kami, GKMI Pati yang kami cintai, biarlah Tuhan juga selalu memberkati. Di tengah-tengah keterbatasan pelayanannya Tuhan, yang harus dilakukan secara online, dan banyak pelayanan-pelayanan yang kemudian menjadi terbatas oleh karena situasi. Mohon pertolongan penyertaan Tuhan, agar gerejamu senantiasa Tuhan tetap dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, tetap dapat melayani yang sebaik-baiknya Tuhan, tetap dapat menumbuhkan, membangun iman jemaatmu sekalian. Kami mendoakan jemaatmu juga supaya dalam masing-masing pribadi maupun di dalam keluarga, mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, tetapi justru semakin percaya dan bersandar Tuhan kepada Tuhan di tengah-tengah suasana yang tidak mudah ini. Kami juga mendoakan untuk Kota Pati dan juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah selalu Tuhan berkati agar Kota Pati ini berada dalam keadaan yang aman, kondusif, penuh dengan damai sejahtera. Semakin hari juga semakin rendah angka COVID Tuhan di Kota Pati, Kabupaten Pati ini. Begitu juga bangsa dan negara kami secara umum yang terus berjuang untuk keluar dari pandemi. Mohon Tuhan berkati segala upaya pemerintah, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati setiap upaya yang dilakukan untuk vaksin, sehingga Tuhan seluruh rakyat sudah bisa menerima vaksinasi Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran, menjadi pengharapan kami sebagai pribadi Tuhan, sebagai keluarga, sebagai bangsa, warga bangsa Tuhan, biarlah ini semua boleh diangkat oleh Tuhan dan kami boleh kembali menikmati kehidupan yang penuh dengan sejahtera. Terima kasih Tuhan, dan bila masih ada hal-hal yang menjadi pergumulan-pergumulan di dalam hati jemaatmu sekalian maupun di dalam hati keluarga-keluarga kami di GKMI Pati, Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar, maka Engkau juga yang akan menjawab setiap doa, setiap pergumulan menurut kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami percayakan doa ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan taburan firman Tuhan dari pendeta, mari kita naikkan lagu Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Tengah keluarga
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau firman yang hidup. Pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan keluarga kami menyiapkan hati untuk firman Tuhan ditaburkan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, sehingga di dalam setiap pembacaan firman Tuhan maupun renungan yang kami dengarkan, itu semua menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami, menjadi satu inspirasi untuk kami baik sebagai pribadi maupun keluarga dapat melangkah di dalam Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, sehingga waktu ini tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh-sungguh dapat membangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa saudara-saudari sekalian, Shalom. Dan pada hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang menjadi landasan, yang menjadi alas untuk firman Tuhan. Diambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Efesus 2 dimulai dari ayat 17 demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pasti kita sudah sering mendengar ungkapan rumah laksana sorga. Rumah seperti sorga. Rumah laksana sorga. Walaupun kita belum tahu sorga itu seperti apa, tetapi menurut pemahaman kita, dalam bayangan kita, dalam hal-hal yang disaksikan oleh Alkitab dengan menggunakan ungkapan sorga, kita tahu bahwa yang dimaksud di situ pasti adalah suasana yang menyenangkan. Suasana yang penuh dengan cinta kasih, suasana yang penuh dengan keadilan, suasana yang damai sejahtera, yang semuanya itu tidak akan berakhir tetapi semuanya itu abadi. Itulah keindahan surga yang kita pahami. Dan kalau dikatakan rumah laksana surga, maka seperti itulah rumah yang kita bayangkan, keluarga yang kita bayangkan, rumah tangga yang kita inginkan. Sebaliknya, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, bila dikatakan rumah bagaikan neraka, walaupun kita juga tidak tahu neraka dan jangan sampai kita mencicipi neraka itu seperti apa, tetapi kita juga tahu apa yang dimaksud dengan kata neraka. Ini menunjuk pada suasana yang kacau balau, suasana yang tidak ada rasa damai di dalamnya, penuh dengan pertengkaran, kecurigaan, penuh dengan masalah, penuh dengan kepedihan hati, tidak ada keadilan di dalamnya. Ini suasana yang pasti kita semua tidak menginginkannya. Dan tidak usah disuruh memilih. Kita pasti otomatis akan mengatakan bahwa kita mau, bahwa kita merindukan, menginginkan rumah yang laksana sorga. Dan tidak seorang pun menginginkan rumah tangga yang seperti neraka. Nah masalahnya,
Saudara-saudaraku, jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Masalahnya kita ini sering lupa bahwa suasana dambaan kita itu, rumah yang laksana sorga tadi, itu tidak datang dengan sendirinya. Kita wajib mendoakannya. Kita wajib meminta pertolongan dari Tuhan. Kita wajib memohon kepada Tuhan supaya suasana surga itu turun dan menjadi realitas di tengah rumah tangga kita. Tetapi ingat, peran kita di dalamnya juga menentukan. Peran kita juga besar untuk membuat apa yang turun dari surga itu menjadi nyata. Sebab apa? Sebab kita ini, baik suami, baik istri, orang tua, anak, seisi rumah, itu semua menjadi alat Tuhan. Menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk mewujudkan bagaimana yang disebut rumah laksana sorga itu. Suami, istri, dan anak-anak semua turut menentukan bagaimana wajah keluarga kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh keluarga. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Keluarga-keluarga yang menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Ada keluarga Abraham di dalamnya, ada keluarga Nuh, ada keluarga Imam Eli, keluarga Maria dan Yusuf dan lain sebagainya. Keluarga-keluarga ini tentu tidak sempurna. Keluarga-keluarga ini di dalam cerita Alkitab juga mencerminkan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Tetapi sangat nyata bagaimana keluarga-keluarga ini kendati punya kekurangan, mereka berjuang sekuat tenaga untuk dapat menjadi alat kepanjangan Tuhan dan mewujudkan keluarga yang laksana surga, dan lebih dari itu untuk dapat memberkati lingkungannya, memberkati bangsanya. Sangat tergantung pada upaya mereka. Bagaimana mereka itu membentuk keluarga, bukan hanya untuk membahagiakan keluarga itu sendiri, diri mereka sendiri, tetapi bahkan juga membahagiakan orang-orang lain, umatnya. Nah, hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dan mencermati bagaimana sih untuk membentuk, mencapai keluarga yang demikian itu. Bacaan firman Tuhan tadi, Efesus pasalnya yang kedua, ayat 17 sampai 22 yang sudah kita baca tadi, itu memberikan kepada kita tuntunan. Setidaknya di dalam tuntunan itu ada beberapa hal, saya catat di sini ada 3 hal. Untuk menuju ke sana, keluarga laksana surga, inilah tuntunannya. Dan catatan yang pertama, tuntunan yang pertama adalah Kristus, di situ dikatakan. Kristus sebagai batu penjuru. Jadi sudah sangat jelas. Kalau Kristus dikatakan sebagai batu penjuru di dalam satu bangunan, di dalam rumah itu, sebagai analogi daripada keluarga atau rumah tangga, maka jelas dikatakan di situ tidak ada dasar lain di mana keluarga itu dibangun selain dari Kristus sendiri. Dasarnya itu Kristus. Dasar ketika rumah tangga itu dibentuk juga Kristus. Dasarnya adalah kasih Kristus, dasarnya adalah pengorbanan Kristus, dasarnya adalah firman dari Kristus. Semuanya itu adalah dasar rumah tangga. Bayangkan kalau dasarnya bukan Kristus. Bayangkan kalau misalnya rumah tangga atau pernikahan itu dasarnya adalah bisnis. Mungkin ada saja orang ya yang mempunyai bisnis yang besar, satu lagi bisnis besar, lalu keluarga ini disatukan melalui sebuah pernikahan. Ini pernikahan bisnis. Bayangkan jika pernikahan itu dibangun atas dasar kuasa dan jabatan. Memilih seseorang hanya karena mungkin keluarganya orang terpandang, ayahnya berjabatan, punya kuasa, atau calon kita itu sendiri yang berkuasa dan berjabatan. Bayangkan jika dasarnya adalah nama baik saja. Bayangkan jika dasarnya adalah hawa nafsu. Semuanya itu saudara-saudaraku sangat rapuh. Semuanya itu pada waktunya akan hancur.
hanya mereka yang mendasarkan pernikahannya pada Kristus. Kristus sebagai batu penjuru. Maka pernikahannya, keluarganya akan menjadi keluarga yang bertahan dan berbahagia. Tuntunan yang kedua, catatan yang kedua, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, anggota keluarga itu dipersatukan oleh Kristus. Dikatakan tadi, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kamu itu dipersatukan menjadi satu keluarga. Keluarga Allah yang mempersatukan siapa? Kristus. Oleh karena itu pernikahan diberkati di gereja. Keluarga itu dibentuk ketika laki-laki dan perempuan dipersatukan di gereja, diberkati di gereja. Disitulah keluarga itu dimulai, keluarga itu dibentuk. Dan ketika suami dan istri menyadari bahwa Kristuslah yang mempersatukan mereka, Kristuslah yang memberkati mereka, yang mengikat mereka dengan kasih-Nya, maka mereka sebagai orang tua akan terus-menerus mempertahankan ikatan itu dan meneruskan ikatan itu kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya, generasi-generasi berikut juga tahu bahwa ketika mereka itu ada di dalam keluarga, itu karena mereka itu diikat oleh kasih Kristus. Bukan sekedar hubungan darah. Kita sudah melihat bukan? Bagaimana kadang-kadang hubungan darah pun bisa menjadi tercerai-berai, terserak-serak. Orang bisa tidak saling menyapa. Orang bisa meninggalkan rumah. Orang bisa melupakan keluarganya. Tetapi kasih Kristus itu mengikat lebih daripada sekedar hubungan darah. Oleh sebab itu kalau suami istri, anak-anak, seisi rumah itu menyadari bahwa yang mengikat mereka itu adalah Kristus. Maka segala perbedaan-perbedaan, maka segala konflik-konflik, maka segala masalah-masalah yang dihadapi, perselisihan-perselisihan harta benda, semuanya itu tidak ada. Dan kalaupun ada, itu akan diselesaikan dengan semangat kesatuan Kristus. Jangan keluarga yang sudah dipersatukan oleh Kristus terpecah belah hanya karena keegoisan manusia. Teramat sering pernikahan itu menjadi babak belur, menjadi kacau balau, hancur berantakan oleh karena keegoisan masing-masing. Dan mereka itu melupakan riwayat bagaimana mereka itu dibentuk dan diikat melalui kasih Tuhan sendiri. Tuntunan yang ketiga adalah bahwa keluarga itu harus bertumbuh. Keluarga tentunya tidak diam di tempat. Keluarga dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, puluhan tahun itu bertumbuh. Sebab keluarga itu dibangun. Keluarga dikatakan tadi dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Keluarga itu dibentuk menjadi bait Allah yang kudus. Dan firman Tuhan tadi bagian terakhir mengatakan apa? Disitulah tempat Allah berdiam. Keluarga memang berhak Bapak Ibu saudara-saudara untuk memiliki dan menetapkan tujuan-tujuan sendiri. Misalnya ada orang yang membentuk keluarga dengan tujuan ingin hidup mapan, boleh. Keluarga ingin, saya ingin dengan membentuk keluarga ini semakin meningkat karir saya, bisa. Membentuk keluarga dengan tujuan memiliki anak cucu, memiliki keturunan, bisa. Kita boleh memiliki agenda-agenda pribadi di dalam membangun keluarga. Tetapi harus diingat bahwa kalau tadi dari pertama dasarnya adalah Kristus, diikat oleh Kristus, maka jangan lupa tujuannya pun haruslah tujuan yang dikehendaki oleh Kristus. Tujuan yang Tuhan perkenan. Ada tujuan-tujuan pribadi, tujuan-tujuan kita sendiri boleh. Tetapi semua itu ditundukkan kepada tujuan Allah itu yang utama. Sebab sekali lagi jika keluarga itu hanya fokus untuk membangun bisnis. Setiap hari yang dipikirkan adalah bisnis, yang dibicarakan adalah bisnis. Urusan-urusannya adalah bisnis setiap hari. Bisnis itu yang menjadi isu utama di tengah-tengah keluarga. Maka pada akhirnya keluarga pasti akan merasa hampa. Mereka sendiri akan kehilangan kehangatan. Mereka akan kehilangan
tujuan yang utama yang membuat mereka itu bahagia. Mereka akan merasa bahwa ini kemudian menjadi satu hubungan yang transaksional belaka. Sebab isu utama di tengah-tengah keluarga itu adalah bisnis. Begitu juga dengan kekayaan. Bayangkan jika isu utama di dalam keluarga itu adalah kekayaan. Atau mungkin membangun ketenaran, sukses, berkuasa dan lain sebagainya. Banyak orang karena mengejar ketenaran dan kuasa, lalu kemudian kehidupan rumah tangganya justru kemudian menjadi morat-marit. Dia akan merugi. Keluarga ini akan merugi. Sebab dia akan mendapatkan surga di dunia. Tetapi dia tidak akan mencicipi surga yang sesungguhnya. Dia akan kehilangan surga yang sesungguhnya. Dia akan kehilangan kebahagiaannya. Maka jadikan keluarga itu tempat Allah berdiam. Tadi dikatakan. Bagaimana membuat Allah berdiam di dalam keluarga itu adalah isu utama di tengah-tengah keluarga. Bangunlah kehidupan keluarga yang penuh dengan ketaatan. Masing-masing suami, istri, anak-anak adalah orang-orang pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Bangunlah keluarga itu dengan puji-pujian. Penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian. Baik dinyanyi bersama-sama, dinyanyikan sendiri oleh musik, kaset dan lain sebagainya dengan puji-pujian. Jadikan atau bangun keluarga itu supaya penuh dengan kekudusan. Bangun keluarga itu supaya punya semangat melayani. Ada banyak keluarga-keluarga yang mungkin dulu suami istri pada waktu mereka masih muda mereka giat melayani. Tetapi justru ketika di dalam keluarga, ketika sudah punya anak dan lain sebagainya, sudah punya kesibukan lalu melempem. Tidak ada lagi semangat dan giat untuk melayani. Mereka lupa bahwa keluarga itu tempat Allah berdiam. Jadi dengan sendirinya spirit pelayanan itu harus ada di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, jika Allah di tengah-tengah keluarga, maka apa yang kita butuhkan? Sebab kalau Allah itu berdiam dengan segala kekayaan, dengan segala kasih, dengan segala hikmat, dengan segala pemeliharaan, sudah cukup itu semua untuk menjamin kehidupan sebuah keluarga. Keluarga hanya akan merugi kalau dia mengejar tujuan-tujuan yang rapuh dan dia melepaskan Allah yang sempurna. Nah, jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kita membangun dan mengelola keluarga, tidak dapat dipungkiri bahwa kita ini sering teralihkan. Ada banyak hal yang membuat kita ini kadang-kadang hilang fokus dan terlena mengurusi segala macam kesibukan-kesibukan yang justru membahayakan keluarga kita sendiri. Ada banyak situasi yang menekan, ada banyak godaan, ada banyak kesenangan-kesenangan yang egois, kesenangan-kesenangan duniawi. Ada keadaan kekurangan atau mungkin sebaliknya keadaan kelimpahan. Baik kekurangan, baik kelimpahan ini sama-sama bisa melenakan. Semuanya bisa menjadi pemicu bagi kita untuk berpaling dari Tuhan dan lalai untuk membangun keluarga di dalam Tuhan. Sangat baik, akan sangat baik jika keluarga itu mempunyai momen-momen khusus untuk dia dapat mengevaluasi langkah-langkahnya. Untuk keluarga itu dapat mengecek apakah mereka itu masih on the right track? Apakah Tuhan itu sekedar singgah menjadi tamu di dalam rumah mereka atau berdiam di dalam rumah kita? Kitalah yang bisa merasakannya. Apakah rumah kita ini bersuasana surga atau bersuasana neraka? Seperti pujian yang kita tadi nyanyikan, ungkapkan. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Dan kita mau merasakannya. Mari perhatikan tuntunannya, mari kita ingat tuntunannya, dan mari kita kerjakan tuntunannya. Supaya kita bisa mencicipi surga di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang adalah kepala keluarga, Tuhan yang adalah dasar dari rumah tangga dibentuk.
Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan kali ini yang mengingatkan kami akan 3 poin utama di dalam kami membangun kehidupan rumah tangga kami. Bahwa Kristus yang menjadi dasarnya, kasih Kristus yang mengikatnya, dan bahwa keluarga itu adalah tempat Allah berdiam. Ketiga hal inilah Tuhan yang harus kami kerjakan, yang terus-menerus kami pergumulkan, sehingga betul-betul kami mencapai kebahagiaan dan bisa merasakan bagaimana suasana surga itu sebab Engkau berdiam di dalam rumah kami. Di atas segala rumah tangga yang sampai pada saat ini masih penuh dengan kekurangan dan masih harus berjuang untuk sampai ke sana. Mohon Bapa berkati, mohon Bapa sertai. Terima kasih Tuhan, kami puji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga adalah tempat Allah berdiam. Kiranya keluarga kita dapat mencerminkan surga di bumi, tempat kita saling melayani, mengasihi, dan juga mengampuni. Lagu penutup ibadah pada hari ini kita nyanyikan dengan berdiri, pujian Aku dan Seisi Rumahku.
Dengan tetap berdiri, mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita masuk ke dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan mengingat bahwa tugas kita sebagai keluarga adalah membangun, menjadikan keluarga kita sebagai tempat Allah berdiam. Dan kita tidak dapat melaluinya seorang diri, melainkan hanya dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Karenanya mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus memimpin keluarga-keluarga saudara-saudari sekalian, sehingga menjadi keluarga yang merupakan tempat Allah berdiam, dihindarkan dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Dipersilakan duduk saat teduh untuk kita semua. Ibadah selesai, kita bertemu kembali pada ibadah online selanjutnya, Minggu 25 Juli 2021. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.